Bapak dan Ibu hebat semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Pengawas, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah tingkat SMP, yang saya banggakan Bapak Ibu Fasil yang sudah membersamai kami dari bulan 7, dan yang saya banggakan luar biasa adalah rekan pelatihan Bapak Ibu guru hebat peserta pelatihan pembelajaran mendalam untuk tingkat SMP. Berikan tepuk tangan buat kita semua karena sudah bertahan sampai hari ini gitu Bapak Ibu. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indah Setia Astuti. Saya guru dari UPTD SMP Negeri 2 Kota Pinang. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran mendalam saya yang sudah saya laksanakan di bulan September kemarin. Karena saya guru IPS dan di salah satu materi IPS di bab pertama itu ada kearifan lokal. Jadi di kearifan lokal itu saya terapkan pembelajaran mendalam yang menurut saya itu benar-benar mendalam, dan hari ini saya ingin menceritakannya ke Bapak Ibu semuanya. Nah, dikarenakan kearifan lokal tentunya di kelas itu berdasarkan suku masing-masing, karena tidak mungkin satu kelas itu Batak semuanya. Tetapi hari ini saya fokus di Mangolosi karena kegiatan Mangolosi ini mendapat perhatian lebih setelah kegiatan di kelas kami unggah di sosial media. Lalu banyak permintaan untuk kami mempraktikkan langsung di kegiatan unjuk bakat yang mana disaksikan oleh seluruh siswa-siswi UPTD SMP Negeri 2 Kota Pinang. Jadi pada kesempatan ini juga saya ingin berbagi praktik baik saya untuk dengan judul praktik baik pembelajaran mendalam kearifan lokal Sumatera Utara Mangolosi. Jadi mohon Bapak Ibu sama-sama kita dengarkan apa yang nanti akan saya sampaikan. Tentunya Bapak Ibu, di kerangka berpikir pembelajaran mendalam, praktik pedagogis yang saya lakukan, tentu saya menggunakan model pembelajaran ada dua. Yang pertama project based learning yang sifatnya sederhana, dan yang kedua ada pembelajaran berbasis pengalaman ataupun experiential learning. Di mana strateginya tentu kami bermain peran. Karena kalau kearifan lokal nanti di suku Batak, kalau Mangolosi tentu akan ada yang bermain peran sebagai pengantin, sebagai orang tua, sebagai parhata dan lain sebagainya. Metodenya karena pelajaran ini mengampu 4 jam pelajaran, tentu di pertemuan pertama kami melaksanakan diskusi kelompok yang mana kelompoknya dibagi berdasarkan suku dan budaya masing-masing. Di pertemuan pertama itu mereka mencari materi tentang adat ataupun suku yang mereka dapatkan. Kemudian setelah diskusi, kemudian mereka mendesainnya nanti di Canva. Itu pertemuan pertama Bapak Ibu. Kemudian lingkungan pembelajarannya itu dilakukan di dalam kelas awalnya, kemudian meningkat menjadi di luar kelas. Jadi di luar kelas ini sebenarnya di luar rencana, tetapi kami mendapat kesempatan untuk memberikan pengalamannya itu di lingkungan yang lebih luas lagi. Pemanfaatan digital yang kami lakukan, tentu kami menggunakan Canva untuk modal presentasi, kemudian tentunya dari hardware baik itu proyektor, laptop dan lain sebagainya. Setelah presentasi ataupun melakukan simulasinya, kami semuanya membagikan momentum itu di sosial media. Jadi kami upload, kalau Gen Z kan dia nguploadnya di TikTok sama di Instagram gitu Bapak Ibu. Terus dari kami juga dokumentasi kami kasihkan ke sekolah, maka diupload sama FB sekolah. Kemitraan pembelajaran, kami di sini melakukan kerjasama dengan guru-guru yang beragama Nasrani. Bagaimana proses Mangolosi itu yang sebenarnya. Jadi nanti kalau di dalam pemaparan saya ada sedikit kekeliruan, saya mohon maaf karena ketika prosesnya mungkin
berdasarkan guru A ini yang benar, berdasarkan guru B ternyata ada kekurangan. Jadi kami mohon maaf gitu Bapak Ibu. Di sini saya menceritakannya menggunakan metode STAR, di mana S yang pertama ataupun situasi ataupun yang bisa kita sebut sebagai latar belakang masalahnya itu adalah pembelajaran IPS kelas 9 pada materi kearifan lokal menuntut siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi kita harus terjun langsung ke lapangan. Dikarenakan anak SMP sekarang kan Bapak Ibu kan Gen Z tingkat terakhir ini ya, kelas 9. Jadi kan kalau kelas 7 itu kan udah ada yang Gen Alpha. Nah kita tahu Bapak Ibu Gen Z ini kan mereka sudah modern banget sejak SD gitu ya. Jadi faktor itu menyebabkan mereka kadang lupa sama budayanya sendiri. Di kelas 91 itu komposisi siswanya ada ataupun didominasi sama suku Batak Toba Bapak Ibu. Dari 32 siswa ada 17 yang suku Batak Toba. Selebihnya yang terbanyak kedua itu ada Jawa, baru yang ketiga itu Mandailing. Selebihnya itu ada yang Sunda juga ada, Nias juga ada. Nah, ketika 17 yang mendominasi itu, mereka menceritakan waktu presentasi ada berapa kearifan lokal Batak Toba. Ada Mangokal Holi, ada Martumpol, dan salah satunya ada Mangolosi. Nah, ketika saya tanya gitu kan, Mangolosi itu prosesnya gimana? Nah, itu jawabannya anak-anak itu pada beda-beda. Jadi itu ketahuan mereka yang suka datang ke pesta dan mereka yang memang belum tahu alur prosesi acaranya gitu Bapak Ibu. Sehingga pertemuan berikutnya ataupun di pertemuan berikutnya mereka ketika presentasi itu mereka wajib mempraktikkan. Jadi sebelum praktikan tentu mereka harus belajar dulu sama orang tua mereka serta guru-guru mereka bagaimana prosesi Mangolosi yang sebenarnya. Tetapi ini kami Mangolosinya bukan dari awal Bapak Ibu upacara yang ada parboru apa gitu Bapak Ibu. Ini langsung pengantinnya kayak kalau ibaratkan pesta pernikahan Batak ini kayak puncaknya lah gitu. Jadi nggak dari awal. Jadi karena tadi latar belakang gara-gara anak SMP yang kelas 9 dia suku Batak Toba kurang mengenali adat budaya sendiri, sehingga di sini saya sebagai guru IPS-nya menerapkan pembelajaran deep learning yang mana fokusnya pada pengalaman langsung. Tujuan aksi ini tentunya menjadikan ULOS sebagai media konkret untuk menggali nilai-nilai sosial, ekonomi dan sejarah serta menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal. Ada 3 tantangan Bapak Ibu ketika saya praktik Mangolosi ini. Yang pertama apa? Yang pertama tentunya ketersediaan alat peraga. Karena rata-rata anak-anak kan punyanya ulos yang biasa Bapak Ibu ya. Sementara Mangolosi itu kan harus ada ulos hela, ulos raja hidup gitu ya Bu. Raga hidup, raga hidup sama sarung hela gitu kan. Nah dimana anak-anak itu orang tuanya kan kadang mereka anak pertama. Jadi orang tuanya belum punya yang namanya ulos hela. Jadi ini kami berusaha untuk mencari barang otentiknya langsung. Jadi ini tantangan yang pertama bagaimana kita mencari ulos helanya itu. Kemudian yang kedua, mengubah mindset pembelajaran pasif. Siswa terbiasa dengan metode ceramah. Tantangannya di sini saya ingin mendorong mereka keluar dari zona nyaman untuk bermain peran sesuai dengan suku yang mereka dapatkan. Kalau pada kesempatan ini bermain peran untuk kegiatan Mangolosi. Dan tantangan yang ketiga, sebagai guru IPS tentunya saya memastikan bahwa praktik fisik Mangolosi tidak hanya menjadi kegiatan seni budaya, tetapi benar-benar terintegrasi dengan analisis aspek-aspek IPS. Contohnya sistem sosial dalam pemberian ulos, peran ulos dalam ekonomi kreatif, dan sejarah migrasi suku. Ini dia Bapak Ibu tantangannya. Lalu aksi yang saya lakukan, ini saya boleh berpindah Bapak Ibu ya. Aksi yang saya lakukan tentunya saya persiapan
materi, alat, dan kolaborasi. Saya mendesain pembelajaran mendalam saya, kemudiannya saya mengumpulkan beberapa jenis ulos. Ini tentu dibantu sama Dewan Guru UPTD SMP Negeri 2 Kota Pinang, di mana kami mendapatkan ulos ragi hidup dan hela. Itu tentunya sebagai alat peraga utama. Dan yang ketiga, kami berkolaborasi dengan guru yang beragama Nasrani yang memiliki pemahaman budaya Batak untuk memvalidasi alur praktik kami nantinya. Agar apa? Agar tidak menyalahi adat. Kalau kami berdiri sendiri ataupun berdasarkan anak-anak itu yang katanya khawatirnya itu nanti yang diterap mentah-mentah sama yang bukan suku Batak. Jadi kami kolaborasi sama guru yang paham akan budaya Batak. Yang kedua, penerapan aksi saya yang kedua, penerapan model pembelajaran berbasis proyek. Fase pertama, eksplorasi konsep ataupun teorinya. Siswa diajak dulu mencari informasi terkait dengan kearifan lokal suku Batak Toba. Jadi itu banyak, dari mulai rumah adat, pakaian adat, makanan tradisional, sampai macam-macam contoh kearifan lokal, salah satunya Mangolosi. Fase kedua, tentu kita langsung praktik aktif ataupun simulasi. Dimana di sini setelah praktik aktif, kelompok Batak Toba mempraktikkan simulasi upacara Mangolosi ataupun memberikan ulos dengan satu pasang siswa menjadi pengantin, dua pasang menjadi orang tua dari pihak perempuan dan pihak laki-laki, kemudian satu menjadi parhata, satu menjadi tulang dan non-tulang, dan lainnya sebagai pendukung. Karena nanti ada juga yang nari-nari gitu Bapak Ibu. Urutan acara dipandu oleh parhata, yang mana parhata ini di bawah pimpinan oleh Dewan Guru. Untuk mencari parhata juga susah Bapak Ibu, karena banyak anak yang sukunya Batak tapi tidak bisa bahasa Batak. Jadi laki-laki di kelas kami itu hanya 2 orang yang bisa dari 7 orang yang suku Batak Toba. Jadi yang 2 orang ini walaupun mereka bisa bahasa Batak, tetapi untuk belajar praktiknya mereka harus nulis dulu. Walaupun mereka tahu artinya apa, tapi untuk ngomongnya langsung nggak bisa tanpa teks. Jadi di sini pembelajaran mendalamnya ataupun bermaknanya itu melalui bagaimana mereka menyusun acara Batak Toba dengan cara menulisnya langsung dan menghafal serta mempraktikkan. Karena kita tahu logat Batak Toba itu dia ada ciri khasnya sendiri. Kapan intonasinya harus keras, kapan intonasi harus rendah, kayak gitu Bapak Ibu. Setelah aksi kami lakukan, tentu ada refleksi yang didapatkan Bapak Ibu. Yang pertama, praktik Mangolosi mendapat sambutan yang luar biasa. Karena kerjasama dari kelas 91 kami posting, itu membuat penasaran sama kelas-kelas yang lainnya gitu Bapak Ibu. Jadi kelas 91 ini diminta untuk menampilkan acara tersebut pada kegiatan unjuk bakat yang kami laksanakan setiap hari Kamis. Kemudian yang kedua, murid dapat menjelaskan makna filosofis ulos dan tata cara Mangolosi dengan lebih baik dan emosional. Refleksi yang lainnya juga untuk suku yang non Batak, mereka jadi tahu tata cara jadi pengantin gitu. Kalau saya sendiri gurunya yang suku Jawa, saya juga baru hari itu tahu proses Mangolosi gitu. Jadi kami yang di situ yang non Batak belajar benar-benar dalam ketika materi kearifan lokal ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu postingan ataupun dokumentasi yang saya posting di IG pribadi yang kolaborasi sama IG kelas, dimana di sini ada video 1 menit. Ini adalah dokumentasi terhadap seluruh kegiatan kearifan lokal masing-masing suku di kelas 91 yang kami rangkum dalam video 1 menit. Jadi mohon perhatian Bapak Ibu untuk sama-sama kita tonton video dokumentasi kearifan lokal dari kelas 91.
Udah. Kanda. Kanda. Video di volumenya itu coba. Bluetooth full. Bluetooth connected. Jadi ini Bapak Ibu, ini kearifan lokal dari suku Jawa pertamanya. Mereka pakai kain panjang. Ini masih momen presentasi. Dari Jawa ini main jarak kepang Bapak Ibu. Jarak kepang di kelas itu ada yang mabuk. Kemudian ada Batak Mandailing enteng-enteng. Jadi ada pengantinnya juga. Nah ini baru dia Batak Toba. Enteng-enteng pakai uang mainan Bapak Ibu, kami eter. Jadi semuanya merasakan, iya. Nah ini dokumentasi praktik kelas yang berupa foto, dimana ini saya fokuskan ngambil yang untuk Batak Toba Bapak Ibu. Jadi inilah jumlah anak-anak kami yang sukunya Batak Toba di kelas 91. Kemudian ini refleksi setelah pembelajaran yang saya lakukan. Saya mau membacakan satu yang di tengah karena di sini memang saya juga terharu gitu Bapak Ibu. Dikatakan yang paling saya ingat adalah adat suku Batak Toba yaitu Mangulosi. Saya ikut terharu saat teman saya Nikita dan Rikar Mangulosi, dua teman saya yang berperan menjadi pengantin yaitu Grace dan Haki. Saya juga terharu saat Parhata atau Gabriel menyerahkan, ini Gabriel dia berperan dua sebagai orang tua Putri sama Parhata juga, menyerahkan borunya Bapak Ibu. Jadi ketika menyerahkan borunya itu benar-benar kami di situ tersentuh. Karena apa? Karena baik-baik kau ya boru, katanya gitu kan. Udah kami serahkan kau ke inimu gitu kan. Jangan berkeberatan namanya rumah tangga. Kau tengok mama bapakmu, pernah kau tengok berantem, katanya kayak gitu. Jadi kami yang non Batak ini benar-benar kayak wow, begitu dihargainya ya Batak Toba ini gitu. Kita melihat 3 refleksi yang saya ambil dari satu kelas. Nah ini untuk dokumentasi seluruh kegiatan kearifan lokal itu selalu saya posting di IG pribadi saya dengan